Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Sampai dengan ayat yang ke-25. Biar sama-sama saja kita membaca dari proyektor, dari Android, dari Alkitab, sama saja saudaraku. Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai ke-25. 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati tibanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia berteguh di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, ayat 25 ini kita bisa beroleh bahagia. Saudara, banyak orang di dunia yang bahagia, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Mencari harta banyak supaya bahagia, punya keturunan supaya bahagia, tetapi ujung-ujungnya dia tidak bahagia. Padahal singkat saja dan gampang saja rahasia supaya kita bahagia ketika kita mau melakukan apa yang kita. Dari mana datangnya kebahagiaan? Kebahagiaan itu datang dari Tuhan, bukan dari kita, bukan dari jerih payah kita, bukan karena pintarnya kita membina keluarga sehingga kita bahagia, bukan karena giginya kita kerja untuk membangun ekonomi keluarga sehingga kita bahagia, bukan. Kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Kita hanya menjalani skenario hidup ini, saudara-saudara. Maka ketika seorang mau mentaati firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, ia berbahagia. Karena Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu. Maka gak heran banyak pengantin baru awalnya bahagia, ujung-ujungnya tidak bahagia. Itu ada di dunia. Tapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Anak-anak Tuhan pasti beroleh bahagia karena dia melakukan firman Tuhan. Seorang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan berikan suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Dari situ dia. Dari mana datangnya kebahagiaan? Dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Bagaimana tindakan kita? Lakukan firman Tuhan. Barang siapa meneliti hukum atau ibarat siapa tahu firman Tuhan. Barang siapa tahu firman Tuhan, baru kemudian mendengar dan tidak melupakan, tetapi dia melakukannya. Di situ dia bisa berbahagia. Tapi akhir-akhir zaman ini justru banyak orang tahu firman Tuhan tapi nggak mau belajar melakukannya. Akhir zaman ini banyak orang tahu firman Tuhan tapi untuk berdebat. Debat firman Tuhan. Karena kita lebih pintar, dia lebih pintar, semua mengaku lebih pintar. Maka ujungnya dia mengaku anak Tuhan tapi nggak mau memperoleh kebahagiaan. Tidak heran zaman sekarang sudah anak Tuhan tapi masih bisa juga saudaraku kacau kehidupannya. Tidak heran. Karena hanya sekedar tahu firman Tuhan, tiap hari baca firman Tuhan, tapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan pasti bahagia. Contoh saudara, saya mau katakan beribadah. Apa kata Tuhan tentang ibadah? Beribadah kepada kan kata Tuhan. Lalu kita datang beribadah. Lalu Tuhan apa katakan? Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku menjauhkan penyakit daripadamu. Ketika kita datang beribadah, itulah tindakan kita. Lalu Tuhan lakukan tindakan dia. Dia buat kita saudara diberkati makanan kita, dibuat diberkati minuman kita, dibuat penyakit jauh dari kita. Itu salah satu contoh firman Tuhan. Firman Tuhan kan banyak. Itu masih satu. Atau contoh beribadah begini. Ketika kita datang beribadah, atau seorang anak Tuhan yang datang beribadah, tadi dari rumah dia mungkin punya masalah, tapi ketika datang beribadah, dia bersempati kepada Tuhan, lupa masalah. Haleluya. Lupa masalah. Nyaman, nanti pulang ada lagi masalah. Waktu di sini nyaman kita.
Saudara tahu harus beribadah, tapi tidak datang beribadah. Pasti di rumah saudara kacau kayak gitu. Benar kan? Enggak nyaman. Enggak ibadah saudara. Enggak beribadah. Pasti begitu saudara. Atau begini, kita lihat pisang orang, kita lapar. Kita lihat pisang orang udah kuning. Ini perlu kita lapar, tidak makan. Tapi kita mau ambil pisang orang itu, pasti dan itu enggak nyaman. Itu artinya setiap orang yang mau melanggar firman Tuhan pasti tidak damai. Mau kita ambil pasti begitu. Siapa pernah mengalami? Ya kan? Nggak nyaman kita. Atau ketika kita lihat dompet terjadi, kita buka isinya apa? Hati kita pasti. Padahal itu dapat saudara. Itu saja tidak damai. Apalagi bakal kita melanggar firman Tuhan, maka tidak damai. Orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya, hatinya itu kacau. Tuhan sudah suruh mengampuni tapi tidak mengampuni, hatinya tidak damai. Tuhan sudah suruh mengasihi tapi tidak mengasihi, hatinya tidak damai itu saudara. Saudara, kalau mau hati kita damai, hati kita bahagia, kalau sudah firman Tuhan katakan lakukan saja, pasti bahagia. Ini akan berbahagia oleh perbuatannya. Damai hati kita ini. Ketika kita bisa melakukan ibadah, kita damai. Ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita damai. Mengampuni orang loh yang bersalah sama kita loh. Bukan kita yang bersalah kepada orang lalu kita ampuni orang itu, bukan. Ketika seseorang salah pada kita, ditipunya uang kita 10 juta, kita mengampuni. Ya Tuhan, sakit 10 juta loh saudara. Ampuni dia, tidak tahu apa yang dia lakukan. Haleluya. Bahagia kita di situ. Ketika kita terus kurang ajar, mati lagi mati lagi. Kurang ajar, hati kita nggak damai. Jangan-jangan kita lebih duluan mati daripada dia. Ini banyak loh kejadian. Setiap orang yang tahu firman Tuhan, meneliti firman Tuhan tapi tidak melakukannya, hatinya kacau, galau kalau bahasa zaman sekarang. Galau. Maka kalau saya diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya abaikan itu. Ketika Iblis berkata, lihat kau dibenci tanpa alasan, kurang benci juga, saya nggak mau. Justru saat-saat seperti itu saya tegur dia. Halo saudaraku, akhirnya begitu, tapi enggak saudaraku, pamannya saudaraku, amang guru kita, amang guru, bagaimana kabar? Kalau dia tidak sahabat ini nggak apa-apa. Yang penting hati kita bahagia. Ada dulu ya, kita mengampuni. Ketika jumpa hari Minggu kita harus beribadah. Saudaraku, siapa di sini saudara kalau sudah melayani Tuhan, lalu saudara nyaman tidak ibadah, saudara perlu introspeksi. Sudah melayani Tuhan, tapi nggak datang ibadah, nyaman, tenang. Saudara pasti ada hal yang dunia di sini. Benar. Lihat tadi desa 60 ayat 2. Di situ dia pasti ada hal yang dunia. Jangan salahkan orang, tapi introspeksi diri kita. Ini saya jujur aja untuk kebaikan di kita. Saudara sudah anak Tuhan, tapi nyaman saja ibadah. Mau ibadah, mau tidak, enggak apa-apa. Yesaya 60 ayat 2. Ya. Ini ada hal yang dunia di sini. Apa di sini? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang dari atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, kalau kita anak Tuhan ada terangnya. Tapi kalau kita sudah kegelapan, kegelapan tahu ini. Kegelapan itu gelap. Coba tutup mata saudara. Apa yang dilihat? Ada yang dilihat? Gelap. Jadi dunia ini diikuti kegelapan. Gelap semua. Marduskus mau menggunakan marduskus. Mau ke gereja, mau tidak, mau melayani, mau tidak, sama semua. Karena gelap, nggak bisa